Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian? Kembali Pak Andi akan menyampaikan kisah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan tetaplah semangat dan terus belajar, istiqomah, beribadah dan meneladani perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Anak sekalian, Rasulullah Muhammad sebelum dilahirkan, kondisi kota Mekah dalam keadaan zaman jahiliyah penuh kebodohan, sering menyiksa, membunuh dan peperangan, memperkaya diri sendiri, yang miskin ditindas, bertuhannya pun lucu. Dia menyembah berhala-berhala yang dianggapnya Tuhan, padahal itu adalah hasil karya tangannya sendiri. Dan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah, di tahun 571 Masehi, lahirlah bayi Muhammad dari rahim seorang ibu yang penuh dengan ketulusan, Aminah. Disambut dengan kebahagiaan kelahiran itu oleh kakeknya, oleh pamannya, dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Karena bayi ini benar-benar menjadi harapan. Meskipun bayi Muhammad saat lahir sudah ditinggal mati oleh ayahnya Abdullah saat masih dalam kandungan, kakek dan pamannya menyambut dengan penuh kebahagiaan. Maka untuk meningkatkan sikap keteladanan, kesantunan, dan menjaga kesehatan, bayi Muhammad disusukan kepada Halimatus Sa'diyah hingga berusia 5 tahun agar memiliki kesantunan dan akhlak mulia. Kehadiran Muhammad kecil di tengah masyarakat sudah menunjukkan tanda-tanda kehebatannya. Dia penuh dengan kejujuran. Dia menjaga persaudaraan. Dan dia senantiasa bersilaturahim untuk membangun persaudaraan. Muhammad di usia 6 tahun ditinggal menikmati oleh ibunya, sehingga diasuh oleh kakeknya. Dan selanjutnya kakeknya pun juga meninggal, diasuh oleh pamannya. Dalam keadaan seperti itulah Muhammad memiliki jiwa kedisiplinan dan kemandirian. Tidak mau dia bergaul dengan hal-hal yang penuh dengan keburukan yang di sekitarnya luar biasa keburukannya itu. Rasulullah saat itu masih remaja, sudah dilatih untuk berdagang dengan penuh kejujuran. Bila barangnya ini bagus, dinyatakan bagus. Demikian juga bila barangnya ini jelek, dikatakan jelek. Bukan sebaliknya. Barangnya jelek dianggap bagus. Tapi Rasulullah saat itu berdagang dengan penuh kejujuran. Dan sebelumnya beliau juga seorang pengembala. Dia mengembala kambingnya. Ini adalah mendidik untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa mengatur puluhan kambing yang membutuhkan makan dan minum serta keamanan bisa dipelihara dengan sebaik-baiknya.
Dan inilah yang menjadi modal untuk melanjutkan misi risalah dakwah Islam yang melanjutkan perjuangan dari para nabi. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakara katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad suri teladan yang baik bagimu. Allah menunjukkan kepribadian yang luar biasa pada diri Rasulullah Muhammad, suri tauladan penuh dengan kebaikan. Ketika di lingkungannya penuh dengan permusuhan, didamaikanlah. Sikap-sikap yang penuh keteladanan ini menjadikan modal untuk menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi pemimpin yang tangguh, pemimpin yang peduli. Selanjutnya sekalian, ketika Rasulullah mendapati lingkungannya kafilah-kafilah Quraisy hampir saja bertikai untuk meyakini bahwa dirinya yang terbaik. Ketika itu, selepas banjir di Makkah, batu Hajar Aswad yang menempel di Ka'bah lepas. Semua kabilah ingin mengangkatnya. Hampir saja terjadi perkelahian, perperangan antar suku. Maka Rasulullah datang memberikan pendapatnya, yaitu barang siapa yang besok pagi datangnya lebih awal, maka dia mendapatkan hak untuk mengangkat, memasang batu Hajar Aswad ini agar menempel kembali di dinding Ka'bah. Masyarakat pun akhirnya pulang, dan keesokan harinya Rasulullah Muhammad sudah terbiasa bangun pagi. Beliau datang lebih awal, tidak ada orang di sekelilingnya. Rasulullah menunggu di sana, baru berdatanganlah. Loh, kamu Muhammad yang datang duluan? Oh iya. Lalu dilanjutkan suku-suku yang lain berdatangan. Setelah berkumpul semua, Rasulullah memutuskan, maka dilepaskanlah sorbannya untuk dipegang oleh masing-masing kabilah. Dan batu itu pun diangkat oleh Rasulullah, diletakkan di atas kain itu untuk diangkat bersama dari masing-masing perwakilan kabilah itu, sehingga mereka merasa tersanjung karena bisa mengangkat bersama dengan kafilah yang lain, dan tidak sampai terjadi permusuhan, justru semakin meningkatkan persaudaraan. Itulah kehebatan Rasulullah di masa perjuangan awal. Dia mendapati banyak pertentangan, tapi dengan sabar terus berdakwah karena beliau memiliki keteladanan. Dan kita diharapkan untuk senantiasa meneladani sikap-sikap kejujuran, sikap-sikap terpercaya, kesantunan, saling menghormati, dan menjaga persaudaraan dan persatuan. Demikian, insya Allah akan dilanjut kembali. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah dan kita tetap semangat beribadah dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.